Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa azakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan mabahas kita Syarhul Usul Salatsa, ulasan tuntas tentang 3 prinsip pokok di dalam Islam, yaitu berkaitan tentang Allah, tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentang Islam dengan dalil-dalilnya. Pada kesempatan yang lalu kita terhenti pada pembahasan tentang ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui berkaitan dengan tauhid Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, itu ada 3 hal yang harus kita laksanakan berkaitan dengan tauhid Allah. Pertama, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam masalah rububiyatihi, di dalam masalah tauhid rububiyah. Yang kedua, berkaitan dengan tauhid al-uluhiyah, dan yang ketiga adalah tauhid asma was sifat. Sedikit mengulang tentang tauhid ar-rububiyah. Tauhid rububiyah maksudnya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang makhluk termasuk manusia yang mampu untuk berbuat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rizki, Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan, Allah Subhanahu wa taala yang mematikan. Semua berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, maka wajib untuk kita esahkan. Itulah yang disebut dengan tauhid ar-rububiyah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat tentang masalah tauhid ar-rububiyah tersebut. Salah satunya dalam surah Al-Baqarah, ketika Namrud mendebat atau menjidal Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, bertanya tentang sifat dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, atau tentang Allah secara umumnya. Kata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Tuhanku itu adalah Tuhan yang sanggup untuk menghidupkan sekaligus juga sanggup untuk mematikan. Namrud pun menjawab,
uhyi wa umit. Kalau cuma sekedar menghidupkan dan mematikan, aku pun juga sanggup untuk menghidupkan, sekaligus juga sanggup untuk mematikan. Kemudian apa yang dilakukan oleh Namrud? Dipanggillah dua orang pengawalnya, yang satu ditebas lehernya, yang satu dibiarkan hidup. Lihat Ibrahim, apa yang aku lakukan. Yang satu aku tebas lehernya, aku matikan dia. Yang satu aku ampuni dia, aku maafkan dia, berarti aku menghidupkan dia. Bukan itu yang dimaksud dengan menghidupkan, bukan itu yang disebut dengan mematikan. Tapi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tidak mau untuk menjidal, mendebat orang yang akal sehatnya sudah tidak jalan, sudah tidak waras lagi. Tapi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mengambil contoh perbuatan Allah yang lain. Kata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang kemudian diabadikan dalam Al-Quran, fa inna allaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Ketahuilah wahai Namrud, Tuhanku yang bernama Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang mampu untuk menerbitkan matahari dari arah timur. Cobalah jika engkau mengaku diri sebagai ilah, sebagai Tuhan, sebagai Rabb, terbitkan dari arah barat. Fabuhital ladzi kafar, tercengang Namrud, tidak mampu untuk menjawab pertanyaan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, karena siapapun orangnya, termasuk kita semua, tahu yang menerbitkan matahari dari arah timur hanya Allah, yang menenggelamkannya dari arah barat hanyalah Allah, yang mengatur alam semesta ini, termasuk yang mengatur kita semua, hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Disinilah pentingnya kita mentauhidkan Allah di dalam rububiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, yang dimaksudkan dengan tauhid ar-rububiyah adalah mengesahkan Allah di dalam perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya yang sanggup untuk berbuat itu hanya Allah. Manusia tidak sanggup untuk berbuat sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berbuat, seperti mematikan, menghidupkan, memberikan rizki, mengatur alam semesta, bahkan mengatur kita, menenggelamkan matahari dari arah barat, menerbitkan matahari dari arah timur. Semua itu hanyalah Allah yang sanggup untuk berbuat yang demikian. Nah, itu berkaitan dengan tauhid ar-rububiyah. Sedangkan tauhid yang kedua berkaitan tentang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala adalah mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam masalah tauhid al-uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah itu maksudnya tauhidul ibadah, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam masalah ibadahnya seorang hamba. Maksudnya apa? Beribadahnya kita hanya untuk Allah, mengabdinya kita hanya untuk Allah, beramalnya kita tujuannya hanya untuk Allah. Jadi penyembahan, peribadatan tempatnya hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut dengan tauhid al-uluhiyah. Dan para nabi, para rasul diutus ke muka bumi ini tidak lain untuk menyampaikan tauhid al-uluhiyah ini. Makanya dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budallaha wajtanibut taghut. Tidaklah kami ini, kata Allah, mengutus di setiap umat, mengutus di setiap bangsa seorang rasul, seorang nabi, kecuali para rasul dan para nabi tersebut menyampaikan kepada umatnya, wahai umatku, beribadahlah kalian hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan jauhilah segala bentuk kesyirikan, hal-hal yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hikmah kita diciptakan juga sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Az-Zariyat ayat 56, tidak lain tujuannya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ini menciptakan jin dan manusia kecuali hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Dan itulah arti daripada kalimat tauhid la ilaha illallah.
La ilaha illallah maksudnya apa? La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang pantas untuk disembah kecuali Allah. Orang yang bersyahadah alla ilaha illallah, bersaksi bahwasannya tidak ada ilah yang pantas untuk disembah kecuali Allah, konsekuensinya dia harus melakukan dua hal. Yang pertama, menetapkan Allah sebagai ilahnya, menetapkan Allah sebagai satu-satunya zat yang pantas untuk disembah. Konsekuensi yang kedua, dia harus menafikan segala bentuk peribadatan, segala bentuk penyembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan dalam surah Luqman, yang hak hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mereka seru selain Allah, yang mereka sembah selain Allah, yang mereka berdoa selain Allah, mereka tersebut menyuruh zat yang batil, yang salah. Yang hak, zat yang benar dan pantas untuk disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang berkaitan dengan masalah tauhid al-uluhiyah, atau kalau kita katakan tauhidul ibadah. Sedikit mengulang berkaitan dengan masalah ibadah. Ibadah tersebut ada yang sifatnya muhdhah. Maksudnya ibadah muhdhah itu tata cara peribadatan yang kita lakukan, tata cara penyembahan yang kita lakukan harus sesuai dengan apa yang dituntunkan dan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya ibadah-ibadah muhdhah itu contohnya seperti salat, zakat, puasa, haji, kurban, akikah dan yang lainnya. Itu contohnya itu harus dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebut dengan ibadah muhdhah. Nah, bagaimana caranya supaya ibadah kita ini sesuai dengan sunnah? Itu ada 6 tahapan yang harus kita lakukan, ya, supaya ibadah kita ini sesuai dengan sunnah, sesuai dengan ajaran Nabi SAW. Kita harus melakukan 6 hal ini. Insya Allah dipastikan ibadah kita sesuai dengan apa yang diajarkan dan dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, untuk mengetahui ibadah kita sesuai dengan sunnah, kita harus mengetahui dalil, mengetahui hujjah. Dalil itu bisa bersumberkan dari Al-Quranul Karim, bisa juga bersumberkan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Karena penyumberan atau sumber dari ibadah kita yang kita lakukan ini, sumbernya itu cuma 2, Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan fungsi ulama untuk menjelaskan, untuk menjabarkan bagaimana yang dimaksudkan oleh Al-Quran dan apa yang dimaksudkan oleh hadis Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis yang sahih, laqad taraktu fikum amraini in tamassaktuhuma lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnati. Aku telah meninggalkan 2 hal. Jika kalian memegang erat 2 hal ini, dipastikan kalian tidak bakalan sesat selama-lamanya. Jika kalian memegang 2 hal ini erat-erat, berarti kalian tidak bakalan sesat selama-lamanya. Yang pertama kitab Allah, Al-Quranul Karim. Yang kedua adalah sunnah Nabi SAW yang sahihah. Karena hadis ada yang dhaif, hadis ada yang palsu. Yang disebutkan hadis Rasulullah SAW adalah hadis yang sahih, hadis yang betul-betul dari Nabi SAW. Kalau dikatakan ini hadis palsu atau hadis dhaif atau hadis lemah, berarti itu bukan perkataan Nabi SAW. Nah, kita beribadah supaya sesuai dengan sunnah, maka wajib untuk mengetahui dalil dari Al-Quran ataupun dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka suatu hal yang wajar, setiap sesuatu hal yang kita baru paham atau baru mengerti, untuk menanyakan dalil. Ketika ada seorang ustadz menyampaikan dan mengajarkan satu amalan misalnya, ketika itu ustadz misalnya tidak menyampaikan hujjah dan dalil,
maka kewajiban kita untuk menanya kepada ustadz tersebut, ustadz dalilnya apa? Berkaitan tentang masalah apapun, ya, baik berkaitan dengan hari-hari kita, tentang ibadah hari-hari, ataupun ibadah-ibadah yang sifatnya mingguan ataupun bulanan sekalipun. Kita harus menanyakan dalil. Dengan kita mengetahui dalil, insya Allah ibadah yang kita laksanakan sesuai dengan sunnah dan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, agar ibadah kita ini sesuai dengan sunnah dan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus mengetahui tentang kadar atau ukuran atau jumlah ibadah tersebut. Kadar, ukuran atau jumlah ibadah tersebut. Seperti salat yang 5 waktu yang Allah wajibkan kepada kita, masing-masing salat itu ada ukurannya, ada takarannya. Salat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Ada takarannya. Ketika seseorang punya kesemangatan yang sangat luar biasa, dia ingin mengerjakan salat subuh 100 rakaat. Kita katakan salah. Kenapa salah? Karena takaran atau ukuran salat subuh itu cuma 2 rakaat. Banyaknya rakaat-rakaat yang kalian lakukan atau yang kita lakukan tidak menentukan benar atau tidaknya ibadah kita. Tapi yang menentukan benarnya ibadah kita adalah berkaitan dengan mengetahui takaran dan jumlah ibadah tersebut. Salat subuh cuma 2 rakaat, salat zuhur cuma 4 rakaat, asar cuma 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Termasuk juga berkaitan dengan ibadah apapun, seperti misalnya jika kita mendapatkan anak di hari yang ke-7, kita harus apa? Akikah, jika kita mampu. Akikah itu menyembelih kambing. Kalau dapat anak laki-laki, berapa ekor kambing yang kita sembelih? 2 ekor kambing. Kalau kita dapat anak perempuan, 1 ekor kambing. Jika kita dapat anak kembar laki-laki 2 apa 4? 2. Itulah hitungannya. Mau kembar 3, mau kembar 2, tetap 2 ekor kambing. Perempuan mau kembar 2, kembar 3, tetap apa? 1 ekor kambing. Itulah ukurannya. Ya, bukan berarti dilipatkan. Hadisnya apa? Rasulullah ketika mendapatkan cucu Hasan dan Husain, berapa ekor kambing yang beliau sembelih untuk mengakikahkan Hasan Husain? Cuma 2 ekor kambing saja. Nah, ada ukurannya. Kemudian berkaitan dengan apa lagi? Berkaitan tentang masalah tawaf. Tawaf itu cuma 7 kali, tidak lebih dan tidak kurang. Sa'i juga 7 kali, ada hitungannya. Tidak boleh lebih, juga tidak boleh kurang. Termasuk melempar jamarat, ya kan? Cuma 7 butir batu saja. Jumrah yang pertama 7 butir batu. Begitupun juga yang kedua 7. Yang ketiga Aqabah juga 7. Ada hitungannya, ada takarannya. Begitupun juga puasa Ramadan. Takarannya berapa? 1 bulan. Yang 1 bulan itu bisa 29 hari, bisa 30 hari. Nah, dengan kita mengetahui takaran, jumlah atau ukuran dari ibadah tersebut, insya Allah ibadah kita sesuai dengan apa yang diajarkan dan dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, supaya ibadah kita ini sesuai dengan sunnah, kita harus mengetahui tentang jenis ibadah. Jenis ibadahnya ini apa? Contoh, jika kita berkorban, yang kita korbankan itu hewan apa? Onta, sapi, atau kambing, atau yang sejenisnya. Ketika seseorang datang kepada kita, ya Ustadz, saya cuma punya duit 1 juta, gak cukup untuk beli kambing, apalagi sapi. Boleh gak diganti dengan ayam atau bebek? Kita katakan, tidak boleh Pak. Ya, kalau antum tidak mampu untuk beli kambing, maka antum tidak wajib untuk berkorban.
Tidak boleh diganti dengan ayam atau bebek. Karena jenis kurban itu, ya kan, cuma sebatas 3 jenis hewan saja. Onta, sapi, atau yang sejenisnya seperti kerbau atau kambing. Akikah, jenis yang kita akikahkan apa? Cuma kambing. Tidak boleh selain kambing. Tidak boleh kita menganggap bahwasanya Ustadz kita mengundang orang banyak. Bagaimana kalau kita menyembelih sapi saja? Kita katakan salah jalur. Kenapa yang diperintahkan oleh Rasul cuma sebatas apa? Ya, hewan kambing saja untuk akikah. Nah, ini kan mengetahui tentang jenis daripada ibadah tersebut. Melempar jamarat, baik setan kecil, setan sedang ataupun setan besar, ya. Al-jamratul ula, jamratul wusta atau aqabah, yang kita lemparkan itu apa? Batu yang kecil. Kalau toh besar, paling besarnya seukuran kotoran kambing. Gak boleh lebih besar daripada itu. Yang dilempar apa? Batu. Gak boleh kita ngamuk misalnya dengan syaitan. Kebetulan di tempat jamarat di Mina, kita lepaskan kain ihram kita lempar, kita lepas sandal, kita lempar sandal. Banyak yang kita saksikan itu. Orang ketika hajian, ada yang melepas ihramnya, melempar kain ihramnya di tempat jamarat tersebut. Ada yang melepas sandal, dia lempar juga sandal ke tempat jamarat tersebut. Kita tanya, Pak, kenapa Pak Bapak begitu? Oh, saya ingin balas dendam, Ustaz. Balas dendam apa? Saya dijerumuskan oleh syaitan ketika saya di Indonesia misalnya. Bapak, nggak benar. Melempar jamarat itu paling besarnya dengan batu, ya kan, seukuran kotoran kambing, itu paling besarnya. Dan yang dilempar itu batu, bukan sandal, bukan kain ihram. Ya, yang ada sekarang ini Bapak yang kesetanan, bukan balas dendam, nggak ada syaitannya lagi. Ini kan sebagai wujud untuk melaksanakan manasik haji, kan seperti itu. Nah, dengan kita mengetahui tentang jenis ibadah tersebut, maka insya Allah kita mengetahui bagaimana ibadah kita ini sesuai dengan sunnah ataukah tidak. Itu yang ketiga. Yang keempat, agar ibadah kita sesuai dengan sunnah, kita harus mengetahui tentang waktu ibadah. Jadi ibadah ini ada waktu-waktunya. Ibadah salat, ibadah yang paling tinggi, itu kan ada waktunya. Allah mengatakan dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 103. Dalam surah An-Nisa ayat 103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqimus shalah innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Tegakkanlah salat, laksanakanlah salat. Sesungguhnya ibadah salat ini diwajibkan atas kita ketika waktu salat yang lima waktu itu telah hadir, telah tiba. Seperti zuhur. Kapan waktunya? Dari tergelincir matahari, berakhirnya ketika bayangan suatu benda panjang dan lebarnya sama dengan benda tersebut. Sekarang sudah waktu zuhur enggak? Belum. Kita berkeinginan untuk sholat zuhur sekarang ini, boleh tidak? Tidak boleh. Kalau toh sholat tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Waktu sholat zuhur belum tiba. Jadi dengan kita mengetahui tentang waktu-waktu sholat, insya Allah sholatnya kita ini sesuai dengan sunnah. Berkurban berapa hari? Berapa? 4 hari. Kurban 4 hari. Dari tanggal 10 Zulhijjah. Kalau nggak mampu tanggal 10-nya tanggal 11. Tanggal 11 nggak mampu tanggal 12. Tanggal 12 nggak mampu tanggal 13. Yang dimana tanggal 10-nya kan Idul Adha. Sedangkan tanggal 11, 12 dan 13 adalah ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik. Kata Nabi SAW, ayyamut tasyrik ayyamut dzabhin. Hari-hari tasyrik, hari-hari yang masih dibolehkan kita untuk menyembelih kurban. Cuma 4 hari saja. Dari tanggal 10 sampai tanggal 13 Zulhijjah. Nah, kita ingin berkorban sekarang, kita katakan tidak bisa Pak, ini Ramadan, bukan bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah pun dimulai pengorbanan tersebut dari tanggal 10 Zulhijjah.
berakhirnya tanggal 13. Sekarang ini hatta Bapak punya niatan kurban sekalipun tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun juga berkaitan tentang masalah akikah. Ada waktunya juga kan? Waktunya kapan? Hari yang ke-7. Kalau misalnya tidak mampu hari yang ke-7, hari keberapa? Hari ke-14. Hari ke-14 gak mampu juga, hari yang ke-21. Nah, ini yang ada hadisnya. Kemudian ada fatwa dari ulama, ijtihadnya ulama, paling tidak maksimalnya itu 2 tahun. Jadi ditambah seminggu sampai 2 tahun. Lewat 2 tahun tidak ada akikah lagi. Iya kan? Kita ketika umur anak kita di bawah 2 tahun, kita nggak ada uang untuk beli kambing misalnya. Subhanallah, ketika anak kita umur 5 tahun baru kita punya uang, boleh nggak mengakikahkan anak kita? Tidak boleh. Kenapa? Dikarenakan waktunya sudah habis. Waktunya apa? Sudah habis. Bagaimana solusinya Ustadz? Sekarang diganti dengan kurban. Ketika datang Idul Kurban, kita berkurban. Ketika seorang ayah berkurban, maka anak-anaknya pun dapat pahala dari kurban ayahnya tersebut. Ketika seorang suami berkurban, istrinya pun juga dapat pahala dari sang suami yang berkurban tersebut. Nah, artinya kan ada waktunya. Adapun hadis yang mengatakan Rasulullah ketika diangkat menjadi nabi umur 40 tahun, kemudian setelah itu mengakikahkan dirinya, ini hadis maudhu, hadis palsu, bukan sabda Nabi SAW dan bukan perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berkaitan dengan apapun berkaitan dengan ibadah itu memiliki ada waktunya. Termasuk puasa yang diwajibkan atas kita adalah puasa Ramadan, bukan selain daripada Ramadan. Dengan kita mengetahui tentang waktu-waktu ibadah tersebut, insya Allah ibadah kita sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, untuk mengetahui agar ibadah kita sesuai dengan ajaran Nabi SAW, sesuai dengan sunnah, adalah mengetahui tempat ibadah. Ya, mengetahui tempat ibadah. Ya, salat wajib untuk laki-laki tempatnya di mana? Di masjid, bukan di rumah. Di rumah itu salat untuk wanita, atau untuk anak-anak kecil, atau mungkin orang yang sakit. Sedangkan kita sebagai laki-laki yang sehat, yang sudah balik dan berakal, maka wajibnya melaksanakan salat yang 5 waktu itu di masjid, bukan di rumah. Dengan kita mengetahui tentang kondisi kita melaksanakan salat wajib itu di masjid, maka insya Allah salatnya kita sesuai dengan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengetahui tentang tempat ibadah. Salat Idul Fitri tempatnya di mana? Di lapangan, bukan di masjid. Kenapa? Karena praktek yang dilakukan oleh Nabi SAW, setiap datangnya Idul Fitri ataupun datangnya Idul Adha, melaksanakan salat Id ini di lapangan, bukan di masjid. Padahal di Madinah ada Masjid Nabawi yang 2 rakaatnya itu sebanding seperti pahala kita melaksanakan 1000 salat. Tapi itu tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Kecuali kalau turun hujan, lain cerita kita katakan. Kalau turun hujan, baru dibolehkan kita mengerjakan salat Idul Fitri atau Idul Adha di mana? Di masjid. Nah, dengan kita mengetahui tempat ibadah salat Idul Fitri ini atau Idul Adha, maka insya Allah salat Idul Fitri kita atau salat Idul Adha kita sesuai dengan sunnah dan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berhaji tempatnya di mana? Di Mekah. Yang di mana di Mekah itu ada Ka'bah, tempat tawaf, ada Bukit Sofa, ada Bukit Marwah, ada Arafah, ada Musdalifah, ada Mina, ada Jamarat, dan pendukung-pendukung yang lainnya. Tempatnya di Mekah. Jangan sampai ada alasan di antara kita ini, Ustadz sekarang ini biayanya mahal. Yang kedua juga nunggu taksyiratnya itu, untuk visanya itu juga susah. Berkaitan dengan menunggu lamanya kita untuk naik haji juga lama.
Bagaimana kalau seandainya kita bikin di Indonesia saja? Kita sewa suatu tempat yang sepi di Cibubur misalnya, hektaran tanah kita beli untuk bikin Musdalifahan, Mina-Minaan atau Arafah-Arafahan. Boleh tidak? Ya tidak boleh lah. Karena yang namanya ibadah haji ini harus di Mekah Al-Mukarramah, bukan selainnya. Nah, dengan kita mengetahui tempat ibadah, maka insya Allah amalan kita, ibadah kita sesuai dengan apa yang diajarkan dan dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya, yang keenam, agar ibadah kita dan amalan kita sesuai dengan sunnah, maka hendaknya kita mengetahui tentang tertibnya ibadah, tentang urutan-urutan ibadah. Seperti yang saya contohkan, antara sholat dan wudu, yang mana yang duluan? Sholat sama wudu. Wudu. Jika seseorang sholat, baru setelah selesai sholat dia baru wudu, tidak sah sholatnya. Karena yang namanya wudu itu lebih duluan daripada sholat. Orang yang sholat tanpa wudu, maka sholatnya tidak sah. La wudu'a, la sholata liman, la wudu'a lahu. Tidak ada sholat bagi mereka yang tidak ada wudu. Ruku sama sujud, yang mana yang duluan? Ruku. Ketika orang sujud dulu baru ruku, kalau dia secara sengaja tidak sah sholatnya. Kalau dia tidak sengaja lupa misalnya, maka nanti ada sujud sahwi. Jadi urutan-urutannya tersebut harus dilakukan. Tawaf sama sa'i, yang mana yang duluan? Tawaf sama sa'i. Tawaf dulu baru sa'i. Nggak boleh kita sa'i dulu baru tawaf. Tidak dibenarkan yang demikian. Tawaf sama sholat di belakang makam Ibrahim, yang mana yang duluan? Tawaf dulu baru sholat di belakang makam Ibrahim. Nah, dengan kita mengetahui tentang urutan-urutan ibadah haji ini, maka insya Allah ibadah kita, amalan kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Nah, ini 6 hal cara kita untuk mengetahui agar ibadah kita semuanya, termasuk amalan kita semuanya, sesuai dengan tuntunan dan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya berkaitan dengan masalah tauhid asma was sifat. Tauhid yang ketiga, mengenal Allah. Salah satu yang harus kita kenal berkaitan dengan tauhid asma was sifat. Tauhid asma was sifat maksudnya adalah beriman terhadap apa-apa yang Allah tetapkan berkaitan dengan sifat dan nama-namanya. Beriman dan menetapkan sifat-sifat atau nama-nama yang Allah sifati buat dirinya, atau yang Allah berikan nama untuk dirinya. Menetapkan nama-nama atau sifat-sifat yang telah Allah tetapkan untuk dirinya. Jadi kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menetapkan dirinya itu Al-Alim, maka kita wajib untuk menetapkan Ar-Razzaq, nama Allah juga kan? Al-Ghafur, Al-Ghaffar. Nah, kita harus tetapkan. Termasuk juga berkaitan dengan apa-apa yang Allah tetapkan berkaitan dengan sifat-sifatnya. Allah memiliki penglihatan, Allah memiliki pendengaran, Allah memiliki kalam, Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, Allah Subhanahu wa taala memiliki kaki. Kita wajib untuk mensifatinya, karena Allah yang mensifatinya. Ya, jangan sampai kita nafikan. Itu mentauhidkan Allah dalam asma wa sifat. Yang kedua, menetapkan nama-nama dan sifat-sifat untuk Allah, apa
yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sifati untuk Allah Subhanahu wa taala, atau Rasulullah SAW memberikan nama untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat gampang sekali untuk mentauhidkan Allah berkaitan tentang asma wa sifat, menetapkan nama-nama dan sifat-sifat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ikhwan? Tanpa bersikap ta'til. Ta'til itu artinya melucuti nama dan sifat Allah. Kenapa mereka itu melucuti nama dan sifat Allah? Dikarenakan mereka tersebut lebih banyak menggunakan rasio dan akal ketimbang Quran dan Sunnah. Ketika kita katakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, yadullah fauqa aidihim, tangannya Allah berada di tangannya mereka. Mereka tidak mau untuk mensifati Allah itu memiliki tangan. Kata mereka, kalau kita mensifati Allah memiliki tangan, berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk, dengan manusia. Karena manusia memiliki tangan. Na'udzubillah min dzalik, apa yang mereka prasangkakan. Sesungguhnya tangannya Allah Subhanahu wa taala wajib untuk kita tetapkan dan mensifati Allah memiliki tangan sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki penglihatan, kita harus tetapkan penglihatan Allah sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga Allah bersemayam di atas arasy. Kita harus tetapkan tentang hakikatnya, tentang bagaimananya. Wallahu a'lam. Allah dan Rasulnya tidak pernah mengabarkan bagaimana hakikatnya matanya Allah, bagaimana hakikat telinganya Allah, pendengarannya Allah, bagaimana hakikat semayamnya Allah. Allah tidak menjelaskan. Nabi Muhammad juga tidak menjelaskan. Makanya ketika Imam Malik rahimahullah memberikan taklim pengajaran, setelah selesai ada yang bertanya, ya Imam, bagaimana tentang istiwanya Allah, tentang semayamnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Imam Malik gemetar, seakan-akan tidak mampu untuk menjawab, karena yang ditanyakan ini sesuatu yang tidak pernah ditanyakan sebelumnya. Kemudian Imam Malik menjawab, al-istiwa ma'lum. Yang namanya semayamnya Allah itu maklum, diketahui secara bahasa Arab, diketahui dari sumber Al-Quran, diketahui dari sunnah Nabi SAW. Wal kaifu majhul. Tapi hakikat bagaimana istiwanya Allah, bagaimana semayamnya Allah Subhanahu wa ta'ala, majhul buat kita, gak kita ketahui. Dan kita tidak pernah dituntut untuk mengetahui bagaimana sih semayamnya Allah, bagaimana sih pendengarannya Allah, bagaimana sih matanya Allah dan penglihatannya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menuntut yang demikian berkaitan tentang hakikat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Yang jelas kita wajib untuk menetapkan sifat-sifat Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan hakikatnya bagaimananya, wallahu a'lam, kita tidak tahu. Wal imanu bihi wajibun. Tapi beriman tentang semayamnya Allah dan tentang sifat-sifat yang lainnya, berhubung Allah menghabarkan dia memiliki sifat ini, termasuk sifat semayam, kita wajib untuk menetapkan sebagaimana yang Allah tetapkan untuk dirinya. Termasuk juga yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, wajib untuk kita tetapkan juga. Wal imanu bihi wajib. Mengimani tentang sifat-sifat Allah hukumnya wajib. Was su'alu anhu bid'ah. Bertanya tentang bagaimana sifatnya Allah, bagaimana tentang hakikat pendengarannya Allah, tentang semayamnya Allah, itu pertanyaan-pertanyaan bid'ah. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu untuk ditanyakan. Dan kalau toh kita ditanya, kita tidak perlu untuk menjawabnya, karena itu menjadi rahasianya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka oleh sebab itu, di dalam menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, tanpa bersikap melucuti nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika menetapkan nama dan sifat Allah, tidak boleh untuk takyif. Takyif itu menanyakan bagaimana hakikat sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai terlontar atau keluar dari lisan kita menanyakan kepada seorang ustadz tentang hakikat sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berkaitan dengan kaifunya itu, bagaimana hakikatnya sifat Allah, itu sesuatu yang tidak diketahui oleh manusia. Hanya Allah yang tahu. Tanpa juga bersikap tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ya, Allah memiliki tangan, berarti sama dong dengan tangannya manusia. Tidak sama. Ketika kita menyamakan sifat Allah sama seperti sifat manusia, berarti kita telah jatuh ke dalam kekufuran, bahkan kesyirikan. Wal iyadzu billah. Sekali lagi, sifat-sifat Allah seperti tangan, pendengaran, penglihatan, sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika khutbah Jumat, ada seorang khatib yang menjelaskan tentang masalah jari jemarinya tangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mencontohkan dengan jari jemarinya, dengan tangannya dia. Kebetulan yang hadir di masjid tersebut Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad berdoa, mudah-mudahan setelah dia khutbah dia tidak bisa mengangkat tangannya lagi, dikarenakan dia tersebut telah mencontohkan tangan Allah dengan tangan dirinya. Subhanallah, habis selesai khutbah Jumatnya, dia tidak bisa mengangkat tangannya lagi. Mustajab doanya Imam Ahmad bin Hanbal. Allahu Akbar. Kenapa? Penistaan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat manusia dan makhluknya. Jangankan Allah dengan kita, kita antar kita saja, belum dengan binatang, kita dengan kita saja. Kita kan semua memiliki mata, tapi mata kita ada yang mata galak, ada yang mata sipit. Begitupun juga berkaitan dengan pendengaran. Ada pendengarannya terang benderang, sangat jelas sekali, sangat clear sekali. Ada yang budek, ya kadang mendengar, kadang tidak mendengar. Apalagi kalau kita bandingkan dengan binatang, ya, kucing dengan semut. Semut punya mata enggak? Punya. Apakah sama dengan kucing? Tidak sama. Apalagi kalau kita bandingkan dengan cacing. Cacing dengan semut misalnya. Semut punya mata, ya kan? Cacing pun juga punya mata. Nah, apakah sama? Tidak sama. Namanya saja sama, namanya mata, tapi hakikatnya berbeda. Begitupun juga hakikat pendengaran Allah, hakikat penglihatan Allah, hakikat kalamnya Allah, hakikat tentang tangan Allah dan telapak kakinya Allah dan yang lain-lainnya berkaitan dengan sifat Allah, sungguh sangat berbeda dengan hakikat yang dimiliki oleh makhluknya. Jadi jangan sekali-kali menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifatnya kita atau sifat manusia atau makhluk yang lainnya. Kemudian yang keempat, ketika kita tersebut menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak boleh ada takwil. Seperti misalnya dalam surat Thaha Allah mengatakan Ar-Rahmanu ala arsis istawa. Allah itu bersemayam di atas arasy. Allah itu apa? Bersemayam di atas arasy. Mereka mentakwilkan, menafsirkan yang lain. Maksud semayam di situ maksudnya menguasai. Pertanyaan kita, berarti sebelumnya Allah tidak menguasai aras tersebut. Wal iyadzu billah. Bersemayam sifatnya Allah, menguasai juga sifat Allah yang lain. Tidak bisa untuk disama-samakan. Maka oleh sebab itu, sekali lagi, ketika menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, kita wajib untuk menetapkan nama dan sifat Allah sebagaimana yang Allah sifati untuk dirinya, sebagaimana yang Allah berikan nama untuk dirinya,
begitupun juga menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas ikhwanu fiddin berkaitan dengan tauhid asma wa sifat, karena kebanyakan orang jatuh ke dalam kesesatan berkaitan dengan tauhid yang ketiga ini, yaitu tauhid apa? Asma wa sifat. Nah, itu berkaitan tentang masalah ma'rifatullah. Jadi mengenal Allah Subhanahu wa taala itu terdiri daripada mengenal Allah di dalam masalah rububiyatihi, dalam masalah tauhid ar-rububiyah, kemudian mengenal Allah di dalam masalah tauhid al-ibadah atau tauhid al-uluhiyah. Yang ketiga mengenal Allah berkaitan dengan masalah tauhid asma wa sifat. Kita teruskan halaman 9 itu. Yang kedua, wa ma'rifatun nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengenal namanya Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, atau dengan kunyah yang panjang sampai Nabi Ismail alaihi salam, sesuatu hal yang bagus untuk kita hafalkan. Yang jelas kita kenal Nabi Muhammad itu sebagai nabi yang terakhir. Bahkan benarnya keislaman kita ini ketika kita ini sanggup untuk bersaksi tidak ada ilah yang pantas untuk disembah kecuali Allah. Tidak cukup sampai di situ, kita wajib untuk bersaksi bahwasannya Muhammad bin Abdullah adalah utusan Allah. Baru seseorang itu dikatakan muslim, baru orang itu dikatakan mukmin. Dia harus bersyahadatain. Nah, untuk mengenal Nabi Muhammad SAW, wabil khususnya tentang kesaksian kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesaksian kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah dianggap benar sampai kita tersebut mengikuti 5 poin berikut ini. Kesaksian kita kepada Nabi Muhammad bahwasannya beliau Rasulullah, utusan Allah, tidaklah dianggap benar sampai kita mengikuti 5 poin berikut ini. Yang pertama, mahabbatuhu sallallahu alaihi wasallam. Berhubung kita ini bersaksi bahwasannya Muhammad bin Abdullah utusan Allah, kita wajib untuk mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis yang sahih, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidaklah dianggap beriman, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian ini sampai dia tersebut menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dia cintai ketimbang anaknya, lebih dia cintai ketimbang orang tuanya, lebih dia cintai ketimbang siapapun orangnya, siapapun manusianya, termasuk lebih dia cintai Rasulullah ketimbang istrinya sekalipun. Bahkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melebihi daripada cintanya kita kepada diri kita sendiri. Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyatakan mahabbahnya, menyatakan cintanya, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, sesungguhnya aku ini betul-betul mencintaimu ya Rasul, tapi tentu saja mahabbah yang aku berikan kepada antum, kecintaan yang aku berikan kepada engkau ya Rasul, setelah cintanya aku kepada diriku sendiri. Kata Nabi Muhammad SAW, ya Umar, tidak dianggap benar kecintaanmu kepadaku sampai engkau menjadikan aku lebih engkau cintai ketimbang dirimu sendiri. Kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, al-an, sekarang ini, demi Allah, aku ini mencintaimu
melebihi cintanya aku kepada diriku sendiri. Kata Rasulullah SAW, al-an ya Umar, sekarang baru dianggap kecintaanmu kepadaku. Subhanallah. Konsekuensi orang yang bersyahadah anna Muhammad Rasulullah, dia wajib untuk mencintai Rasul. Tapi tentu saja kecintaannya kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah cintanya kita kepada Allah. Allah yang pertama dan utama. Setelah itu baru kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, benarnya kesaksian kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kita mampu ta'atuh, mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang diperintahkan oleh Nabi, kita wajib untuk laksanakan. Apapun yang dilarang oleh Rasul, kita wajib untuk tinggalkan. Dan hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-7. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang datang dari Rasul, apa-apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajib untuk kita ambil, wajib untuk kita laksanakan. Tapi apapun yang dilarang oleh Rasul, wajib untuk kita tinggalkan. Bahkan ikhwani fid din, azani wa azakumullah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidaklah dianggap benar sampai kita ini mampu untuk taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah, kecintaan mereka tidaklah dianggap benar sampai mereka tersebut mau taat kepada engkau, mau mengikuti ajaran-ajaran engkau, mau melaksanakan apapun yang engkau perintah, mau meninggalkan apapun yang engkau larang. Yuhibbukumullah, baru Allah memberikan kecintaan kepada orang tersebut. Allahu Akbar. Orang yang mau taat kepada Rasul, maaf, kita berjenggot seperti ini sekarang ini karena Rasul yang perintahkan. Ketika kita tersebut melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasul, maka dua poin yang kita dapatkan. Yang pertama, kecintaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ampunan dosa-dosa. Subhanallah, kita melaksanakan berjenggot. Ini loh perintahnya Rasul, saya berjenggot. Sebagai seorang laki-laki berjenggot tidak lain untuk taat kepada Rasulullah SAW. Berarti dia mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dipastikan dia mendapatkan ampunan dosa-dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga berkaitan dengan masalah doa berbuka puasa. Rasulullah mengajarkan kepada kita, memerintahkan kepada kita dalam hadis Abdullah bin Umar, sebelum makan dan minum membaca apa? Bismillah. Berbuka kita, sudah waktunya berbuka, sebelum makan dan minum baca bismillah. Kemudian kita mungkin makan kurma atau minum, kemudian terasa basah tenggorokan ini, urat-urat tenggorokan ini sudah basah, baru kita membaca doanya Rasul sebagaimana yang Rasulullah perintahkan. Dhahabadh dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Dhahabadh dhama, telah hilang haus, telah hilang dahaga. Wa batallatil 'uruq, telah basah urat-urat leher, akar-akar leher ini. Wa thabatal ajru insyaallah, insyaallah pahala puasa kita telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita tersebut telah mampu taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ketika kita mampu taat kepada Rasulullah SAW, berarti 2 poin yang kita dapatkan. Yang pertama, kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pengampunan dosa. Bahkan Nabi SAW bersabda dalam satu hadis yang sahih, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an dan juga hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku siapapun dia, laki-laki ataupun perempuan, pasti masuk jannah, pasti masuk surga, illa man aba, kecuali orang yang enggan dan menolak untuk masuk surga. Para sahabat keheranan. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, wa man ya'ba? Apa ada manusia yang enggan masuk surga? Apa ada manusia yang menolak untuk masuk surga? Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Orang yang mau taat kepadaku, pastinya dia masuk surga. Orang yang mampu untuk melaksanakan perintah-perintahku, pastinya dia masuk surga. Orang yang mampu untuk meninggalkan larangan-laranganku, pastinya dia masuk surga. Tapi ingat, waman asani faqad aba. Orang yang bermaksiat kepadaku, tidak mau taat kepadaku, setiap apapun yang aku perintahkan dia bangkang, ya, tidak pernah mau untuk melaksanakan, laranganku malah dia kerjakan, berarti dia tersebut menolak untuk masuk surga. Subhanallah. Ikhwan wa akhwati fid din, azani wa azakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang wanita, seorang perempuan salehah, perempuan yang baik, sahabiyah, yang bernama Ummul Fida. Seorang perempuan yang Masya Allah dalam masalah solatnya, Masya Allah dalam masalah puasanya, Masya Allah dalam masalah membaca Al-Qurannya, dan berkaitan dengan masalah ibadah apapun dia sanggup untuk dia kerjakan. Tapi kekurangan ini perempuan cuma satu, yaitu apa? Mengerok alis dan memotong bulu mata. Ketika ketemu dengan sahabat Jalil Abdullah ibnu Mas'ud, ditegur oleh Abdullah ibnu Mas'ud, ya anti, ya Ummul Fida, apa yang anti kerjakan sekarang ini dengan mengorok alis dan memotong bulu mata? Mal'unah, terkutuk, terlaknat. Kata Ummul Fida, ya, dengan geramnya, ya Aba Abdurrahman, ya Abdullah ibnu Mas'ud, anni qari'ah, sesungguhnya aku ini orang yang suka membaca Al-Quran, sering menghatamkan dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas, aku hatamkan, aku selesaikan. Wallahi demi Allah, aku tidak pernah mendengar atau membaca satu ayat pun dalam Al-Quranul Karim yang melarang apa yang aku lakukan, mengerok alis dan memotong bulu mata. Apa jawab Abdullah ibnu Mas'ud? Wallahi demi Allah, yang demikian tersebut ada dalam Al-Quran, termaktub dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-7. Al-Hasyr ayat yang ke-7. Wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang datang dari Rasul, maka ambillah, dan apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah. Termasuk yang dilarang oleh Rasul, bahkan dilaknati oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, adalah mengerok alis dan memotong bulu mata. Spontanitas Ummul Fida setengah berteriak, tubtu ilallah, aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan kekhilafanku mengerok alis dan memotong bulu mata. Allahu Akbar. Taatnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jika kita ingin dianggap benar kesaksian kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka taatilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang beliau perintahkan wajib untuk kita laksanakan. Apapun yang dilarang oleh Rasul wajib untuk kita tinggalkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, benarnya kesaksian kita tersebut ketika kita mampu untuk tasdikuhu, membenarkan
apa-apa yang datang dari Rasul, membenarkan kabar-kabar atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat bapak-bapak, ibu-ibu, Rasulullah tidaklah berkata-kata, bersabda, menghalalkan, mengharamkan, bercerita tentang dunia, bercerita tentang akhirat, bercerita tentang kita sehabis kita meninggal dunia. Tidak lain wahyu yang diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Najm ayat yang ketiga dan keempat, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi Muhammad itu berkata-kata menghalalkan, mengharamkan, menceritakan tentang masalah gaib atau menceritakan sesuatu hal yang berkaitan dengan din dan agama, kecuali sesuatu yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fiddin, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cukuplah bagi kita dalam masalah yang ketiga ini membenarkan kabar-kabar yang datang dari Rasul. Cukup bagi kita suri toladan kita, contoh kita, seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Abi Quhafah. Siapa dia? Abdullah bin Abi Quhafah? Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana seorang Abu Bakar As-Siddiq membenarkan Isra dan Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahi ikhwan fiddin, demi Allah, jika Allah menakdirkan kita hidup di zaman di mana Nabi diutus, pada saat terjadinya Isra dan Mi'rajnya Rasul, boleh jadi atau mungkin bahkan bisa jadi kemungkinan yang besar kita termasuk orang yang ingkar terhadap Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Itu pula yang terjadi dengan kaum kafir Quraisy yang datang berbondong-bondong kepada Abdullah bin Abi Quhafah, datang kepada Abu Bakar As-Siddiq sambil mengatakan, ya Abdullah bin Abi Quhafah, nama asli daripada Abu Bakar As-Siddiq, apakah engkau sudah mendengar tentang bualan Muhammad hari ini, tentang kedustaan Muhammad pada hari ini? Kata Abu Bakar As-Siddiq, apa-apaan kalian ini? Kok menghinakan Rasul, melecehkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata orang-orang kaum kafir Quraisy, ketahuilah, Muhammad telah menghabarkan kepada kami, Muhammad telah menceritakan kepada kami bahwasannya dia baru datang dari Baitul Maqdis tadi malam. Kemudian tadi malam juga dia menuju Allah dalam waktu 1 malam saja. Hal yang mustahil, impossible, gak masuk di akal kami. Muhammad mengaku melakukan perjalanan dari Mekah menuju Baitul Maqdis yang ada di Palestina cuma 1 malam saja. Padahal kami melakukan perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis berminggu-minggu. Kok Muhammad bisa-bisanya dia mengatakan cuma 1 malam saja? Apa jawab Abu Bakar As-Siddiq? Wallahi, demi Allah, jika kabar tersebut datang dari Muhammad bin Abdullah, fa ana awwalu mu'minin bihi. Aku yang pertama kali membenarkannya, aku yang pertama kali mempercayainya. Tapi ingat, jika kalian iftira, jika kalian cuma membual untuk memfitnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa antumudz zalimun. Sungguh kalian ini zalim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azani wa azakumullah. Bagaimana dengan kita? Maaf, kita ini bersyahadah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kadang ketika disodorkan, ini loh hadis sahihnya, ini loh hadis dari Nabi SAW, ketika akal kita tidak sanggup untuk menerima, ketika nafsu kita tidak menerimanya, tidak sesuai dengan keinginan nafsu kita, kita menolak. Masa sih hukumnya begini? Masa sih hukumnya begitu? Na'udzubillah min dzalik. Ketika seseorang masih seperti itu,
masih menjadikan akal sebagai barometer dia, masih menjadikan hawa nafsu sebagai barometer dia dalam masalah beragama, dan menolak hadis-hadis Nabi SAW, berarti kesaksiannya kepada Nabi Muhammad SAW perlu diragukan. Ingat Bapak dan Ibu, akal ini fungsinya, manfaatnya cuma sebagai pendukung kebenaran, bukan sebagai pembenar. Bisa jadi yang berkaitan dengan din, berkaitan dengan agama ini ada sesuatu yang tidak masuk akal pikiran kita. Karena agama ini bukan akal, agama ini adalah wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu, ya, kesaksian kita dianggap benar jika kita mampu untuk membenarkan apa-apa yang datang dari Rasul, kabar-kabar atau hadis-hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, benarnya kesaksian kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita mampu tahkimuh, berhukum dengan hukumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumber hukum ada dua, Al-Quran yang pertama, yang kedua adalah sunnah Nabi SAW. Tapi kebanyakan sumber hukum itu dari mana? Dari Al-Quran apa dari sunnah? Kebanyakan sumber hukum Al-Quran apa dari sunnah? Dari sunnah. Al-Quran, maaf, rata-rata sumber hukumnya bercerita tentang sesuatu hal yang global, tidak terperinci. Ya, yang merinci, yang menjelaskan siapa? Hadis Nabi SAW. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, aqimus shalah wa atuz zakah, laksanakan salat, tunaikan zakat. Pertanyaannya, salat yang mana yang wajib? Dijelaskan dari Al-Quran? Tidak. Yang menjelaskan salat yang wajib itu salat yang 5 waktu dari mana? Hadis Nabi SAW. Rasulullah bercerita tentang zuhur, asar, maghrib, isya, dan salat subuh. Zakat yang mana yang wajib? Siapa yang menjelaskan? Nabi SAW. Cuma sebatas 5 harta saja yang wajib untuk zakat. Berkaitan dengan masalah ibadah siam Ramadan. Ibadah siam Ramadan berapa ayat dalam Al-Quran? 5 ayat. Dari ayat 183 sampai ayat 187. Dijelaskan gak secara rinci bagaimana kita berpuasa, apa saja kewajiban orang yang berpuasa, apa saja yang membatalkan ibadah puasa. Apa yang menjelaskan itu? Sunnah Nabi SAW. Berkaitan dengan ibadah haji, ayatnya menjelaskan secara umum. Tapi yang menjelaskan secara detail tentang ibadah haji, tentang manasik haji, Nabi SAW. Maka bisa kita katakan bahwasannya pembentukan hukum itu paling besarnya, paling banyaknya bersumberkan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi yang berkaitan dengan halal dan haram. Halal dan haram itu kebanyakan dari mana? Dari hadis Nabi SAW. Maka oleh sebab itu Quran dan Sunnah ini selalu beriringan dan tidak mungkin untuk bertentangan. Ini untuk membantah orang yang mengatakan, kalau seandainya ada hadis yang bertentangan dengan Al-Quran, ya saya mengambil Al-Quran, saya tolak itu hadis, meskipun itu hadis sahih sekalipun. Kita katakan kepada dia, hei fulan, ketahuilah, sesungguhnya Al-Quran dan Sunnah selama-lamanya tidak bakalan bertentangan, tidak bakalan berlawanan, pasti berjalan beriringan. Quran dan Sunnah selalu berjalan beriringan. Dan fungsinya Sunnah untuk menjelaskan Al-Quranul Karim. Walaqad anzalna dzikra litubayyina ma nuzzila ilaihim. Kami telah menurunkan az-zikr. Az-zikr di situ maksudnya sunnah Nabi SAW. Untuk apa diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW? Untuk menjelaskan apa yang telah diturunkan kepada mereka, kepada manusia, yaitu Al-Quranul Karim. Nah, Allah mengatakan dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 65,
Fala wa rabbika la yu'minun. Demi Allah, demi Tuhan kalian, mereka tersebut tidaklah beriman. Sampai kapan? Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Sampai mereka tersebut mengambil hukum dari engkau wahai Muhammad. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ayat ini berkaitan tentang perdebatan dan persengketaan di antara dua orang sahabat yang pada saat itu berkaitan dengan masalah dunia. Jika masalah dunia saja mengambil hukum dari hukum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi yang berkaitan tentang masalah din, apalagi yang berkaitan tentang masalah agama. Wajib untuk mengambil hukum dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi yang berkaitan tentang masalah ibadah. Dan ini yang diajarkan oleh para ulama kita, termasuk imam yang empat. Cukuplah imam yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal menjadi contoh kita dan suri teladan kita bagaimana empat imam ini mengajarkan kepada kita wajibnya untuk mengambil hukum dari hukum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Abu Hanifah misalnya mengatakan, la yahillu li ahadin ayakhudha min aqwalina illa ayya'rifa min aina akhadna. Tidak halal, haram buat kalian semua untuk mengambil fatwa-fatwa kami, untuk mengambil pendapat-pendapat kami, kecuali kalian tahu dari mana kami mengambilnya, dari Al-Quran, dari Sunnah, maka halal buat kalian untuk mengambilnya. Tapi ingat, ketika fatwa kami, pemikiran kami, pendapat kami cuma sekedar bersumberkan dari hawa nafsu kami, maka haram bagi kalian untuk mengambil fatwa dan pendapat kami tersebut. Itu Imam Abu Hanifah. Kalau kita mengaku pengikut Imam Abu Hanifah, seharusnya kita ini bersikap sebagaimana Imam Abu Hanifah. Imam Malik rahimahullah ketika khutbah Jumatnya di Masjid An-Nabawi, di Masjid Madinah, Imam Malik mengatakan, kullu qaulin yu'khadhu wa yurad. Setiap pendapat, setiap pemikiran, setiap fatwa bisa diambil, bisa juga dibuang, kecuali yang datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib untuk kita ambil, tidak boleh untuk kita tolak. Tapi sedangkan dari kami, dari ustadz, dari imam, dari kiai, kalau seandainya kalian mengambil, itu pun dengan catatan sesuai dengan Quran dan Sunnah. Ketika fatwa kami, pendapat kami bertentangan dengan Quran dan Sunnah, maka haram bagi kalian untuk mengikutinya. Begitupun juga Imam Syafi'i, yang konon katanya imam kita, Imam Muna, imamnya orang Indonesia. Beliau mengatakan apa? Kullu mas'alatin aqulu fiha bi khilafi sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ana uraji'un anha fi hayati wa ba'da mamati. Setiap masalah yang berkaitan dengan agama ini, yang aku pernah berfatwa di dalamnya, yang aku pernah memberikan pendapat di dalamnya, ternyata fatwa dan pendapatku itu bertentangan dengan sunnah, menyelisihi sunnah, maka camkanlah wahai murid-muridku, camkanlah wahai orang yang mendengar aku, kata Imam Syafi'i, ketika aku hidup sekarang ini, buanglah pendapatku yang bertentangan dengan sunnah tersebut, buanglah fatwaku yang bertentangan dengan hadis Nabi SAW tersebut. Fi hayati, satu zaman kita sekarang ini, ataupun nanti ketika aku sudah meninggal dunia, ada di antara kalian yang mendapatkan ada fatwaku dan pendapatku bertentangan dengan sunnah Nabi SAW, maka tinggalkanlah, jangan diikuti. Bahkan Imam Syafi'i ketika berada di Mesir, ya, beliau ketika asik memberikan taklim dan muhadharah atau pengajian seperti ini, ada seorang Mesir yang berdiri, ya Imam, ketahuilah di hadapanku sekarang ini ada hadis Nabi SAW
yang ternyata hadis ini bertentangan dengan fatwamu, bertentangan dengan pendapatmu, bertentangan dengan pemikiranmu, yang mana yang wajib untuk aku ikuti? Ikut pendapatmu ataukah ikut hadis Nabi SAW? Imam Syafi'i menjawab, syuf ya akhil karim, wahai saudaraku yang mulia, jika sekiranya aku ini menghalalkan khamar, menghalalkan mabuk-mabukan, apakah engkau juga ikut menghalalkan mabuk-mabukan? Jika sekiranya aku ini mengizinkan engkau beribadah kepada selain Allah, apakah engkau juga akan ikut seperti itu? Jika sekiranya aku menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan, apakah engkau juga ikut halalkan? Jika sekiranya aku mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan, apakah engkau juga ikut mengharamkannya? Waliyadzubillah. Aku berlindung kepada Allah. Wallahi, idza dzakal hadisus sahih fahuwa madhhabi. Jika hadis yang engkau bawakan tersebut betul-betul dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah pendapatku dan itulah fatwaku. Ikhwan fiddin, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita? Kita kadang maaf ketika ada sesuatu hal yang disodorkan, ini loh pendapatnya Imam Syafi'i, sesuai dengan hadis yang sahih. Berhubung bukan kebiasaan kita menolak Imam Syafi'i. Kadang kita mencela dan mencelek ke kanan dan ke kiri, tidak adil dalam mengambil sumber-sumber hukum tersebut. Mengaku mengikuti Imam Syafi'i, tapi maaf, ketika Imam Syafi'i di atas sunnah yang sahihah, benar adanya, mereka malah menentang Imam Syafi'i. Na'udzubillah min dzalik. Yang terakhir sebagai pemungkasnya sebelum pertanyaan, benarnya kesaksian kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita mampu untuk beribadah sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadah bima syara', beramalnya kita, beribadahnya kita sesuai dengan apa yang dituntunkan dan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat, syariat ini sempurna. Arti sempurna tidak perlu untuk dikurang-kurangi, tidak perlu untuk ditambah-tambah. Dan itu menjadi pembuktian dari Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah SAW melakukan haji yang pertama sekaligus haji yang terakhir, karena Rasulullah seumur hidup beliau cuma sekali berhajinya. Pada saat melakukan wukuf Arafah, beliau melakukan khutbah Arafah. Salah satu isi khutbah Arafahnya tersebut, Rasulullah bertanya kepada para sahabat yang pada waktu itu hadir 10.000 sahabat lebih. Subhanallah, yang hadir ikut berhaji sama Rasul pada waktu itu apa? 10.000 sahabat lebih bahkan diceritakan. Yang tidak ikut puluhan ribu masih. Artinya subhanallah, kesempatan untuk masuk jannah surga ini ya bukan menyempitkan, tapi subhanallah sahabat aja sudah banyak ini. Nah, kita ini mudah-mudahan bukan sisa, karena surga itu luas sekali, bisa ditampung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka berharap terus tentang masalah surga. Tapi bayangkan, sahabat pada waktu itu sudah banyak, yang ikut berhaji bersama Rasul saja waktu itu adalah 10.000 lebih. Nah, ketika itu yang disampaikan oleh Nabi SAW, Rasulullah menanya para sahabatnya, wahai sahabatku, apakah masalah ini sudah aku sampaikan? Para sahabat serempak menjawab, bala ya Rasul, sudah aku sampaikan semuanya. Apakah berkaitan dengan ibadah ini sudah aku jelaskan, sudah aku ajarkan? Sudah jelas ya Rasul, sudah antum sampaikan. Ataukah berkaitan tentang hak-haknya istri yang wajib untuk dilaksanakan oleh suami? Apakah sudah aku ajarkan? Sudah ya Rasul. Hak-haknya suami yang wajib untuk dilaksanakan oleh istri, apakah aku sudah sampaikan? Sudah ya Nabi Muhammad SAW. Sampai pada akhirnya Rasul menunjuk ke atas langit. Allahumma syhad, Allahumma syhad. Ya Allah, saksikan bahwasannya apapun yang telah engkau amanahkan kepadaku, aku telah sampaikan kepada umat ini. Tidak ada satupun yang aku tutup-tutupi. Semuanya telah aku sampaikan kepada mereka. Ya Allah, saksikan ya Allah. Kemudian turunlah ayat,
dalam surah Al-Maidah, surah yang kelima, ayat yang ketiga. Al-Maidah ayat yang ketiga, Allah mengatakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari itu, tepatnya pada hari Jumat, pada saat Rasulullah melakukan wukuf Arafahnya, Allah telah mensempurnakan agama Islam ini, dan Allah ridha Islam ini sebagai agama kita. Maksud sempurnanya Islam ini tidak lain sesuatu yang tidak perlu untuk ditambah-tambahi lagi. Dan kata Al-Imam Malik ketika menafsirkan ayat ini, man ibtada'a bid'atan fara'aha hasanatan faqad za'ama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khana hadhihi risalah. Barang siapa yang membuat hal yang baru di dalam masalah beragamanya, tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW, tapi dia bikin hal baru dalam masalah beragama, padahal Rasul, Nabi tidak pernah mencontohkannya, dan dia menganggap baik apa yang dia bikin berkaitan dengan din dan agama tersebut, padahal tidak dicontohkan oleh Nabi. Berarti kata Imam Malik, sama saja menuduh Rasul sebagai pengkhianat risalahnya Allah, sebagai pengkhianat syariahnya Allah, sebagai pengkhianat dari amanahnya Allah. Jadi orang-orang yang suka membuat hal baru dalam masalah beragama, padahal Rasul tidak pernah mencontohkan, berarti secara tidak langsung dia menuduh Rasul pengkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah. Padahal kata Abu Hurairah radhiyallahu an, allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dina kullah hatta al-khara'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kami tentang din ini, tentang agama ini. Jangankan masalah yang paling tinggi, masalah tauhid Allah, masalah akidah yang benar, hatta masalah khara'ah, masalah cebok di kamar mandi diajarkan oleh Nabi SAW. Bagaimana etika dan akhlak di kamar mandi diajarkan oleh Nabi SAW, menunjukkan Islam ini sempurna. Coba kita bandingkan dengan agama yang lain, tidak ada sebagaimana ajaran Rasul. Subhanallah, 24 jam ini hari-hari kita di bawah pengawasan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum tidur bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita, baik berkaitan dengan etikanya, juga berkaitan dengan doanya. Bangun dari tidur juga seperti itu juga yang diajarkan oleh Nabi SAW, berkaitan dengan etika dan akhlaknya. Ketika bangun dari tidur, kemudian membaca doanya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusuk. Kemudian ketika masuk ke kamar mandi juga ada doanya sebelum masuk kamar mandi, bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kemudian masuk, ya, kemudian keluar dari kamar mandi, kita membaca doa lagi, ghufranaka. Kemudian keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Masuk ke rumah, kita membaca bismillahi waladna wa bismillahi kharatna wa 'ala rabbina tawakkalna. Subhanallah, banyak sekali yang diajarkan oleh Rasulullah, termasuk etika dan akhlak di kamar mandi. Maka setelah wukuf Arafah 81 hari setelah wukuf Arafah tersebut, Nabi SAW mangkat, meninggal dunia. Dan tidaklah seorang Nabi, seorang Rasul mangkat atau diwafatkan oleh Allah kecuali amanah yang diembankan kepada para Nabi tersebut telah selesai disampaikan kepada umat ini. Maka oleh sebab itu, ibadah yang kita laksanakan hendaknya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul. Dan ibadah itu tidak cukup dengan ikhlas saja, tapi harus ada yang kedua, yaitu ittiba. Ittiba itu artinya amalan yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dikuatkan dalam surah Al-Kahfi, surah yang ke-18 ayat 110, tepatnya ayat yang terakhir, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang berharap, berkeinginan untuk ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita ketemu dengan Allah, ikhwan? Jika kita apa?
masuk surga. Kalau meninggal dunia belum tentu. Tapi kalau sudah masuk surga, baru ketemu dengan Allah. Dan itu paling nikmatnya surga. Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam surah Yunus. Wa ahsanul husna wa ziyadah. Mereka yang masuk surga tersebut akan mendapatkan tambahan nikmat. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma hadhihi ziyadah? Apa tambahan nikmatnya? Faqala sallallahu alaihi wasallam, an-nazar ila wajhillah. Melihat wajah Allah dan ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat yang paling luar biasa yang ada pada surga. Apa yang harus kita lakukan? Falyamal amalan salihah. Hendaknya melakukan amal saleh. Maksudnya kata Al-Imam Al-Qadhi Iyad dan juga Al-Imam Ibnu Katsir, maksud amal saleh pada ayat itu beramalnya kita, beribadahnya kita sesuai dengan tuntunan dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, ketika beribadah tersebut wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan sekali-kali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Artinya bersikap ikhlas setiap kali kita beramal, bersikap ikhlas setiap kali kita beribadah. Ikhwanu fiddin, jamaah, bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa puaslah dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kalau sekiranya kita ini masih mencari yang lain selain daripada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti kita ini belum merasa puas dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal pengajaran yang paling bagus, taklim yang paling bagus, pengajian yang paling bagus adalah dari hasil ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagus-bagusnya petunjuk, sebagus-bagusnya bimbingan, pengajian, taklim adalah bimbingan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini maksud daripada perkataan Syekh berkaitan dengan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya adalah memahami tentang syahadah, kesaksian kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang terdiri dari 5 poin. Yang pertama tadi apa? Mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, membenarkan dan mengimani kabar-kabar dan cerita-cerita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, berhukum dengan hukumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir adalah beribadahnya kita, beramalnya kita sesuai dengan apa yang dituntunkan dan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, masih ada waktu? Silakan bapak-bapak atau ibu-ibu, ada pertanyaan seputar apa yang kita bahas tadi? Silakan. Ya, Bapak. Yep. Yang pertama, apa dampaknya kepada orang-orang Islam yang mereka tidak memahami pembagian tauhid ini menjadi 3. Mungkin ada yang membagi tauhid itu menjadi 4 atau kurang dari 3. Iya. Apa implikasinya terhadap keimanan mereka? Yang kedua, tadi Ustaz sering mengatakan tentang menyebutkan imannya tidak benar atau tidak benar imannya. Apa maksudnya pengertian dari kalimat tersebut? Apakah berarti telah keluar dari Islam atau hanya sebatas tersesat dari jalan kebenaran? Semisal kalau berkaitan dengan masalah tauhid Allah, ada 3 tauhid yang harus kita pahami tadi. Yang pertama tauhid ar-rububiyah, yang kedua tauhid al-uluhiyah atau tauhidul ibadah, yang ketiga tauhid asma was sifat. Bagaimana kalau seandainya seseorang tidak mengetahui tentang masalah 3 tauhid tersebut? Ya, tidak mengetahui itu kan bisa jadi dia tersebut tidak memahaminya secara keseluruhan, atau mungkin orang itu memahami, mengamalkan, prakteknya ada, tapi pembagiannya itu dia tidak mengenal sama sekali. Seumur hidup dia tidak pernah menyekutukan Allah. Seumur hidup dia tersebut yakin yang sanggup untuk memberikan rizki hanya Allah, yang sanggup untuk mematikan hanya Allah, yang sanggup untuk menghidupkan hanya Allah, yang sanggup untuk mengatur alam semesta ini hanya Allah. Kemudian berkaitan dengan tauhid asma wa sifat, meskipun dia tidak memahami namanya, tapi dia tersebut menjalankan secara prakteknya tentang tauhid asma wa sifat, maka orang tersebut dianggap benar.
Meskipun penamaan-penamaan itu dia tidak mengenal dan tidak mengetahui. Yang menjadi masalah jika dia tersebut tidak menjalankan. Sudah nama-namanya tidak tahu tentang 3 tauhid tersebut, secara praktek pun juga nggak ada. Dia masih suka datang ke kuburan mencari wangsit. Berarti dia menyekutukan Allah dalam masalah apa? Tauhidul ibadah atau tauhid uluhiyah. Atau mereka tersebut masih suka datang ke dukun, peramal dan paranormal. Berarti dia tersebut masih mencari rizki dengan para peramal tadi. Berarti dia belum mentauhidkan tentang tauhid ar-rububiyah, ya kan? Yang mampu untuk memberikan rizki, nikmat hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tinggal kondisi manusianya bagaimana gitu kan. Tapi tentu belajar seperti kita sekarang ini, apalagi dengan mengetahui nama-namanya sekaligus nanti kita amalkan, itu satu hal yang sangat luar biasa. Yang kedua yang berkaitan tidak ada iman, maksud di situ tidak sempurna iman seseorang. Dia masih muslim, tetapi iman itu bisa hilang. Kapan? Ketika dia melakukan satu perbuatan kekufuran. Tapi orang itu dihukumi kufur atau kafir, seperti misalnya dia tersebut tidak percaya dengan adab kubur, sebagaimana yang antum contohkan tadi. Dia tidak mengetahui itu sebatas kebodohan dia, ya, ataukah memang dia hakul yakin, sudah ada nasihat, sudah ada wejangan, sudah ada arahan-arahan, tapi tetap menentang. Padahal sudah disodorkan hadis-hadis Nabi SAW. Ketika orang ini masih seperti itu, padahal sudah iqamatul hujjah, itu bisa membahayakan keimanannya. Jangan-jangan bisa keluar daripada Islam. Tapi kalau seandainya dia tidak percaya tentang azab kubur itu dikarenakan kebodohan dia, belum ada yang menasihati dia, maka dia tersebut masih mukmin, masih muslim, tapi imannya itu berkurang. Maka kewajiban kita lah untuk menjelaskan tentang masalah iman yang sebenarnya itu. Berkaitan dengan hadis dhaif, ya, hadis dhaif secara umum tidak boleh untuk kita gunakan dalam masalah ibadah dan amalan, kecuali yang dibolehkan berkaitan dengan fadail, fadailul a'mal. Fadail a'mal itu artinya keutamaan-keutamaan amalan, tapi itu pun ada syaratnya, ada 3 syarat. Yang pertama, dhaifnya itu enggak terlalu dhaif banget, tidak dha'fun syadid. Artinya lemahnya itu dikarenakan mungkin dia lupa, mengakibatkan hadis itu menjadi dhaif. Tapi kalau misalnya dhaifnya itu dha'fun syadid jiddan, itu enggak boleh kita amalkan hatta berkaitan dengan fadail a'mal. Yang kedua adalah berkaitan dengan tarhib dan targhib, berkaitan dengan masalah ancaman-ancaman. Seperti ada hadis palsu kan, barang siapa yang mendatangi istrinya lewat dubur istrinya tersebut, maka dia telah kafir. Nah kan ini hadis palsu, ya, ini hadis palsu. Tapi karena kekhawatiran kita, Islam juga mengharamkan kan, Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW mengharamkan kita melakukan itu lewat dubur istri. Nggak boleh, haram yang demikian. Homoseksual itu, ya kan, nggak boleh yang demikian. Nah artinya untuk tarhib seperti itu, termasuk juga targhibnya apa? Seperti misalnya motivasi-motivasi yang berkaitan dengan hal yang bermanfaat, sesuatu hal yang berkaitan dengan masalah seperti misalnya jangan tidur di waktu pagi, ya, itu kan hadisnya palsu. Tapi itu kan motivasi maksudnya, karena keberkahan rizki itu ada di waktu pagi. Allah menyebarkan rizkinya habis sholat subuh seperti itu. Maka jangan tidurlah. Tapi kalau larangan mutlak tidak ada. Kenapa? Karena hadis yang melarang itu hadisnya dhaif seperti itu. Seperti larangan hadis berkaitan dengan tidur habis sholat asar, bisa mewarisi orang gila, penyakit orang gila. Nah itu pun hadisnya dhaif kan. Tapi kalau kita katakan itu kan untuk motivasi kita agar habis asar juga banyak ibadah, banyak melakukan zikir. Salah satunya adalah zikir petang itu. Nah itu yang kedua. Yang ketiga berkaitan dengan fadail a'mal saja. Yang ketiga itu cuma berkaitan dengan fadail a'mal, tidak boleh masalah ibadah khusus. Ya. Jadi syaratnya boleh digunakan hadis dhaif itu kalau dhaifnya itu tidak dhaif sekali, tidak lemah sekali. Yang kedua berkaitan dengan tarhib dan targhib. Ya, motivasi-motivasi saja. Yang ketiga
cuma berkaitan dengan fadailul a'mal, berkaitan dengan keutamaan amalan. Tapi intinya ikhwan, hadis sahih banyak masih. Banyak sekali fadailul a'mal berkaitan dengan masalah hadis sahih banyak. Yang antum saya hakul yakin tidak semuanya sudah dikerjakan itu. Banyak kan? Zikir pagi, zikir petang, berkaitan dengan doa-doa. Banyak sekali fadail a'mal yang berkaitan dengan hadis yang sahih. Jadi sementara ini kita katakan antum harus mencari terus tentang hadis-hadis yang sahih. Wallahu a'lam. Itu kira. Ya Bapak. Ustaz, kaitannya dengan tadi sumber hukum kan yang sudah sampaikan Quran dan As-Sunnah. Mohon dikoreksi kalau kita berbicara hierarki perundang-undangan kan di samping Quran dan Sunnah ada lagi qiyas, analogi, sama istihad pendapat para ulama. Dalam praktek muamalah sekarang kaitannya dengan isu-isu finansial, contohnya ada fatwa MUI, ada Dewan Pengawas Syariah dan sebagainya. Nah, bagaimana kalau ternyata dalam praktek di Indonesia, tadi kan Ustaz sampaikan kalau bertentangan ikuti Quran dan Sunnah, cuman kan dalam prakteknya misalnya itu berbeda. Itu kaitannya dengan sumber hukum. Nah, yang jadi pertanyaan saya kaitannya dengan hadis ya. Pada saat ini tadi dijelaskan kalau hadis itu kan lingkupannya lebih detail kalau di-compare dengan Quran. Kalau nggak salah ada 6 yang direferensiin hadis ya, dari mulai Bukhari, Muslim, terus Tirmidzi, yang tepatnya saya lupa. Nah, kita kan pengen mempelajari hadis itu secara detail. Nah, bagi kita yang nggak bisa bahasa Arab, kira-kira hadis-hadis yang paling direkomend untuk saat ini biar kita lebih memahaminya itu kira-kira hadis yang mana di antara yang 6 itu, apakah Bukhari atau Tirmidzi ataupun Ibnu? Itu kaitannya dengan hadis ya Ustaz. Terus ada 2 poin lagi kaitannya dengan tadi sholat berjamaah bagi laki-laki kan wajib di masjid. Sementara di Indonesia ada istilah musola, langgar ataupun ruang meeting yang dijadikan sholat. Apakah itu dapat diklasifikasikan sebagai sholat berjamaah dan itu bisa dikategorikan masjid? Kalau menghadapi hal tersebut, apakah kita harus benar-benar pergi ke yang namanya masjid? Yeah. Itu pertanyaannya. Satu lagi yang terakhir, ini kaitannya dengan masalah masbuk makmum yang ketinggalan. Pada saat kita sholat, kadang posisi misalnya udah di rakaat kedua, posisinya ruku atau posisinya sujud. Mohon penjelasan sebaiknya kita menambahkan rakaatnya itu seperti apa? Karena kan gerakannya pada saat kita datang udah gerakan misalnya tahiyat. Sementara kan kita ketinggalannya itu rakaat pertama yang notabene nggak ada tahiyat. Sukron. Ya. Yang pertama berkaitan tentang masalah sumber hukum. Jelas sumber hukum itu tetap 2. Sumber hukum itu adalah dari Quran dan Sunnah. Cuma peracikannya lagi. Nah, untuk menjadikan hukum ini haram, halal, atau wajib, kemudian sunnah, mubah. Nah, itu ada 4 tahapan. Tetap Quran, yang kedua sunnah. Kalau tidak untuk menguatkan lagi ijma. Ijma itu maksudnya adalah konsensus ulama, kesepakatannya para ulama, bukan ijtihad. Ijma namanya. Ijma itu adalah kesepakatan para ulama, konsensusnya para ulama, yang dimana mereka itu otomatis juga mengambil dari Quran dan Sunnah. Kemudian yang terakhir adalah al-qiyas, hukum penganalogian. Ya, hukum penganalogian itu seperti misalnya zaman dulu kan untuk barter itu apa? Dinar dan dirham. Dinar itu apa? Emas kan? Dirham perak. Nah, sekarang barternya itu kan berubah. Ada yang jadi rupiah, ada yang jadi, kalau kita di Jepang ada yang yen, kemudian kalau kita di Eropa jadi euro, di Amerika jadi dolar. Nah, apakah harta rupiah, yen, kemudian berkaitan dengan dolar ada zakatnya? Ada. Kenapa? Karena itu barternya sebagai pengganti mata uang. Di zaman Rasul mata uangnya itu dinar dan dirham. Sekarang masih ada nggak? Ada, tetap wajib zakat. Kalau kita punya rupiah yang senilai nisab emas atau perak dan sudah sampai 1 tahun atau haul, berarti kita wajib zakat. Ini loh qiyas, Pak. Ini yang berkaitan tentang masalah qiyas. Nah, itu pun juga menganalogikannya itu kan dengan dalil-dalil juga. Ya, dengan dalil-dalil. Jadi para ulama itu tidak lepas dari dalil Quran dan Sunnah. Tidak mungkin cuma sekedar ujuk-ujuk, oh inilah hukumnya. Tidak mungkin.
pasti dikompilkan dengan dalil-dalil dan hujjah-hujjah juga. Itu yang pertama, yang paling penting. Kemudian berkaitan dengan masalah hadis-hadis. Nah, sementara ini kalau kita berbicara, kalau Bapak ingin belajar misalnya fikih, itu saya sarankan mengambil kitab Bulughul Maram yang sudah ditashih, yang sudah ada syarahnya lebih bagus, yaitu syarahnya itu disyarah oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, Bulughul Maram. Tapi kalau Bapak ingin belajar fikih misalnya, cukuplah dengan buku Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil Aziz, karya Syekh Abdul Azim Al-Badawi. Isinya pun juga ayat dan hadis. Bagus itu. Ya. Kecuali kalau kita ini ingin memperdalam betul, nah itu nanti banyak kutubus sitah di antaranya, ya kan? Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Belum lagi nanti Musnad Imam Ahmad dan yang lainnya. Ya, tapi kalau saya sih Ustadz Bapak pingin belajar apa sih? Oh, saya sih pingin belajar tentang sholat, hadis-hadis sholat, hadis-hadis zakat, hadis-hadis tentang puasa, hadis-hadis tentang masalah haji. Nah, Bapak cukup ambil hadis-hadis dari Bulughul Maram, kitab Bulughul Maram Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan cari yang sudah ditashih, yang sudah disahihkan. Jadi dikumpulkan hadis-hadis sahihnya saja, yang dhaifnya dibuang. Oh, saya pingin memperdalam lagi Ustadz. Nah, yang paling singkat, padat tapi mudah untuk dipahami adalah Al-Wajiz tadi. Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil Aziz. Ustadz, saya ingin berkaitan dengan masalah tauhid, tentang hadis dan Qur'annya. Nah, kalau Bapak ingin itu, cukup Bapak memahami tentang beli kitab Fathul Majid misalnya. Kitab Fathul Majid. Nah, itu kan bagus untuk memahami tentang tauhid kita benar apa tidak. Karya Syekh Abdul Rahman bin Hasan bin Muhammad, ya, At-Tamimi. Apalagi masalah akhlak, ada juga hadis-hadisnya. Banyak sekarang berkaitan dengan mausu'ah, ensiklopedia akhlak, itu berisikan dengan hadis-hadis yang sahih. Banyak rujukannya. Nah, kalau Bapak misalnya, oh Ustadz, saya nggak paham nih hukum fikih hadis ini nih. Ustadz bisa tanya, Bapak bisa tanyakan kepada Ustadz yang mumpuni tentang ilmu hadis tersebut. Jelas? Kemudian berkaitan tentang masalah salat berjamaah. Salat berjamaah wajibnya di masjid. Di Indonesia ini masjid itu kadang diistilahkan musalla. Kalau di kampung saya langgar. Kalau di Jawa suro. Semuanya sama masjid, cuma mereka orang Indonesia ini membedakan. Berhubung itu musalla, langgar, suro tidak dibikin Jumatan, maka diistilahkan seperti itu. Tapi itu tetap masjid, Pak. Itu apa? Tetap masjid. Jadi kita salat wajibnya di tempat itu. Jelas ya? Nah, untuk di perkantoran ada masjid juga kan? Ada musala juga. Di situ pun juga tempat berjamaahnya kita. Apalagi di kantor-kantor yang besar itu pasti dibikin Jumatan, Pak. Jadi kita bisa menjadikan musalla tersebut sebagai salat berjamaahnya kita. Itu pun dianggap masjid. Ya, kecuali musalla yang di rumah, nggak boleh, Pak. Musalla yang di rumah untuk salat sunnah itu untuk kita. Ya, dan untuk istri kita bolehlah salat wajib. Istri kita perempuan. Ya, karena orang kadang subhanallah ini asumsi yang salah ya. Kalau di rumahnya ada musalla, kemudian dia menjadi imam istrinya dan anak-anaknya, dianggap islami hidupnya. Padahal bukan begitu. Laki-laki bapak di masjid, itu yang islami. Buktinya Rasul tidak pernah mengimami salat wajib untuk anak istrinya. Mengimaminya di mana? Di Masjid Nabawi. Iya kan? Berarti laki-laki salat yang 5 waktu itu di mana? Di masjid. Sama dengan langgar, sama dengan musalla, sama, Pak. Wallahu a'lam. Kenapa? Kalau yang di rumah bukan. Kalau yang di rumah itu kita katakan berjamaahnya dapat pahalanya. Tapi berhubung dia laki-laki, dia berdosa meninggalkan jamaah di masjid atau di langgar tadi. Yang saya tegaskan sekali lagi, kita laki-laki ini nggak boleh sholat di rumah. Ustadz, di rumah saya ada musola. Oke, itu musola sekedar tempat sholat. Untuk sholat apa kita? Sholat sunnah. Kalau sholat wajibnya di mana? Di masjid. Kata Nabi SAW apa? Sallu fi buyutikum, sallu fi buyutikum, sallu fi buyutikum ilal faraid. Salatlah kalian di rumah kalian, salatlah kalian di rumah kalian
salatlah kalian di rumah kalian kecuali salat wajib. Kita laki-laki salat wajibnya di mana? Di masjid. Sampai-sampai Pak ada seorang buta yang bernama Abdullah ibnu Ummi Maktum, buta. Dia meminta rukhsah, meminta keringanan kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, laisa liqa'idun yaquduni ilal masjid. Ya Rasulullah, tidak ada orang yang menggiringku, menuntunku untuk datang ke masjid. Boleh enggak aku salat di rumah? Rasulullah awalnya mengizinkan, boleh kamu salat di rumah. Ketika dia tersebut berpaling dari Rasul untuk meninggalkan Rasul, setelah beberapa langkah dipanggil lagi oleh Nabi SAW. Ya Abdullah ibnu Maktum, ta'al, kesini engkau. Kemudian Abdullah ibnu Maktum berpaling lagi untuk menghadap Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ada apa? Rasulullah cuma bertanya satu pertanyaan. Atasma'un nida, apakah engkau mendengar suara azan? Kata sahabat Abdullah ibnu Maktum, na'am ya Rasulullah, aku mendengar azan, aku mendengar hayya 'alas salah, aku mendengar hayya 'alal falah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, fa'ajib, datangi masjid untuk salat di masjid. Ini buta, nggak ada yang menuntun ke masjid, wajib di masjid. Apalagi kita yang melek, yang bisa melihat ini, lebih wajib lagi untuk mengerjakan salat di masjid. Sekaligus juga berapa banyaknya fadilah dan keistimewaan orang yang salat di masjid ini. Langkah kaki kanan mengangkat derajat, ya, mendapatkan pahala. Langkah kaki kiri penghapus dosa. Belum lagi malaikat-malaikat Allah mendoakan kita berkaitan dengan kebaikan, pengampunan dosa, memberikan rahmat dan kasih sayang, dan yang lainnya. Allahu Akbar, satu kenikmatan. Dan masjid ini didirikan untuk kita yang laki-laki, untuk memakmurkan masjid. Dan salah satu tanda orang itu dianggap beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, ketika mampu untuk memakmurkan masjid. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Kalau kita ingin dianggap sebagai orang yang beriman kepada Allah, dianggap beriman kepada hari kiamat, maka makmurkanlah masjid. Dirikanlah salat yang 5 waktu di masjid tersebut, Pak. Allahu a'lam. Berbuka puasa sekarang ini, maaf ya, ini kritikan. Berbuka puasa, subhanallah, yang laki-laki tetap di masjid, tetangganya masjid. Batalkan dulu kita makan sebiji kurma, minum teh 1 gelas atau air putih, kita batalkan kan? Datang ke masjid tetangga kita tersebut. Tetangga kita memanggil kita hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, diundang sama Allah. Kita kadang sebagai tuan rumah, ya, merasa risih untuk menyuruh para laki-laki untuk ke masjid. Nggak enak yang diundang menteri nih, nggak enak nyuruh menteri ke masjid misalnya. Naudzubillah min dzalik. Kita katakan kita laki, kita bukan perempuan, salatlah di masjid seperti itu. Ini yang banyak terjadi di mana? Ramadan ini pas waktu berbuka puasa, salatlah di masjid. Itu afdolnya, utamanya yang demikian, Bapak. Kalau tarawihnya afdol di masjid, tapi boleh di rumah, Pak. Rasulullah tarawih setelah 3 hari di mana? Di rumah beliau. Tapi afdal di masjid. Kalau kita salat tarawih sendirian di rumah, malas, Pak. Lebih bagus berjamaah di masjid, dapat pahala. Jelas ya? Utamanya kan kalau berjamaah ini nggak terasa. Coba kalau sendirian, paling yang dibaca cuma inna a'taina sama qul huwallahu ahad, atau paling banter banget wal asri. Ya kan? Tapi kalau di masjid enak, apalagi pakai AC seperti ini. Waduh, paling nggak terasa. Habis tarawih ada makanan lagi. Ini Blok M Square hebatnya begini, Nurul Iman ini. Seperti itu. Ya, Pak Fauzan mana? Nggak ada. Oh ya, silakan, Pak. Apakah semua yang masuk surga akan melihat wajah? Iya. Allah menjanjikan, wa ahsanul husna wa ziyadah. Mereka yang masuk surga akan ketemu dan melihat Allah. Wa ziyadah di situ adalah an-nazar ila wajhillah. Pasti itu. Kita bisa ketemu dengan Allah dan melihat Allah jika kita masuk surga. Seperti itu, Pak. Allahu a'lam. Sudah azan? Belum? Yang ketiganya mohon dijelasin yang kaitannya masbuk. Oh, masbuk ya.
Masbuk itu paling terakhir kita dapat kapan? Ketika imam ruku. Kita masuk ke masjid ini, imam ruku. Kemudian kita ruku juga. Berarti mendapatkan 1 rakaat dari imam. Mendapatkan 1 rakaat dari imam. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya. Tetapi jika kita masuk ke masjid, kita dapatkan imam sudah sujud, bahkan tasyahud. Ikut dengan imam enggak? Berjamaah enggak dengan imam? Ikut dengan imam. Jangan merasa ya Allah sudah tasyahud nih, nanti deh jamaah yang kedua. Jangan Bapak. Jamaah yang pertama lebih utama. Dan kata Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, "Idza dakhaltum al-masjid fawajadna sujudan, fawajadna sujudun, fasjudu." Apabila kalian masuk ke masjid mendapatkan kami sedang sujud, sujudlah kalian. Dalam hadis Anas bin Malik dan juga Muaz bin Jabal radhiyallahu anhuma, Rasulullah juga bersabda, "Idza dakhala ahadukum al-masjida fawajada al-imam ala halin falyasna kama yasna'il imam." Apabila salah seorang di antara kalian masuk ke masjid dan mendapatkan imam dalam kondisi apapun, maka berbuatlah sebagaimana yang imam lakukan. Kalau ruku atau sebelum ruku, kita mendapatkan 1 rakaat dari imam. Jadi paling terakhirnya kapan kita mendapatkan 1 rakaat dari imam? Ruku. Tapi kalau imam tidak dapat nggak 1 rakaat? Imam sujud tidak dapat. Apalagi tasyahud. Tapi kita harus melakukan sebagaimana yang imam lakukan. Kita harus berbuat sebagaimana imam berbuat. Seperti itu Bapak. Bagaimana tentang duduknya? Kebetulan imam tasyahud yang terakhir, kita melakukan duduknya pun tasyahud yang terakhir Bapak. Lakukanlah sebagaimana imam lakukan. Tapi nanti Bapak tidak dianggap tasyahud itu. Nanti tasyahudnya ketika Bapak pas sudah rakaat yang kedua, baru tasyahud yang pertama. Kemudian nanti tasyahud yang terakhirnya setelah Bapak melakukan rakaat yang ketiga untuk maghrib misalnya, atau rakaat yang keempat berkaitan dengan zuhur, asar, dan isya. Wallahu a'lam. Maksud saya tadi pas lagi dapatnya itu lagi rakaat ketiga misalnya maghrib. Nah berarti kan kita ikut tapi nggak dihitung 1 rakaat. Betul. Berarti kita jadi nambah dong 3 rakaat. 3 rakaat karena Bapak hadirnya itu kapan? Setelah ruku kan? Ya berarti Bapak masbuknya berapa rakaat? 3 rakaat. Berarti rakaat yang pertama ada tasyahud nggak? Tidak ada. Rakaat yang kedua tasyahud yang pertama. Rakaat yang ketiga tasyahud yang kedua. Kembali kepada normal lagi. Kenapa? Bapak mendapatkan jamaah benar, tapi Bapak tidak mendapatkan rakaat. Wallahu a'lam. Berkaitan dengan mendengarkan azan dari imam. Jadi apakah pertanyaan Rasulullah pada imam itu karena juga melihat kondisinya sahabat memang Ustaz dan keadaan buta, karena nanti ada orang berpendapat saya kan tidak mendengar azan, padahal Rasulullah sendiri mengatakan mendengar azan gitu. Ya, mendengar azan itu bukan berarti cuma sekedar telinga ya. Maksud mendengar itu bisa juga diartikan, ditafsirkan mengetahui tentang waktu sholat. Kita mungkin kalau maaf tinggal di daerah Kemang yang khusus orang-orang bule itu, nggak ada musola, nggak ada masjid, nggak ada mendengar azan. Sama halnya kalau kita hidup di negara kafir, nggak mendengar azan kan? Tapi kita mengetahui tentang masuknya waktu sholat, hukumnya sama Pak. Jadi jangan diartikan, ya Bapak aja bikin pendendam suara itu, ya kan, di kamar nyalain AC, ya kan, insya Allah nggak dengar azan Pak, ya kan, nggak dengar azan. Nah bukan itu juga yang dimaksud, itu terleknya, saking luar biasanya Rasul. Tapi yang dimaksudkan itu selain mendengarkan azan, kalau dia tidak mendengar, dia itu mengetahui tentang masuknya sholat yang 5 waktu. Dan kita semua di sini pasti tahu dong kapan waktunya sholat yang 5 waktu. Sebagaimana sekarang ini orang banyak hadir nih. Untuk apa? Sholat zuhur. Padahal azan belum dikumandangkan kan? Seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, cukup? Pertanyaannya banyak yang di kertas nih nggak dijawab nih. Satu saja ya kita ambilkan sebagai penutupnya.
Bagaimana hukum jika orang tua kita dulu tidak pernah mengakikahkan kita, bahkan berkorban untuk kita tidak pernah? Kita katakan orang tua tidak mengakikahkan mungkin dikarenakan orang tua tidak ada biaya untuk membeli kambing untuk akikah. Yang wajib untuk akikah itu adalah orang tua yang mampu secara finansial, secara harta. Tapi jika dia tidak mampu, maka tidak ada kewajiban untuk mengakikahkan anaknya. Seperti itu, jelas ya? Yang wajib untuk akikah itu adalah orang tua yang mampu secara finansial dan secara harta. Yang tidak punya harta tidak wajib. Kemudian nanti berkorban juga tidak. Nah, kita sekarang sudah dewasa, ada uang, kita lah berkorban sendiri setiap tahunnya. Seperti itu, Pak. Dan kalau kita berkorban, anak kita dapat pahala, istri kita dapat pahala, termasuk orang tua kita berkorban. Waktu kita kecil misalnya umur 10 tahun atau 15 tahun, orang tua kita berkorban, belum kita bekerja ini. Nah, apa yang orang tua korbankan berkaitan dengan sapi ataupun kambing, orang tua kita dapat pahala, kita pun juga dapat pahala. Seperti itu. Nah, kalau kita sudah punya pemasukan, income, maka kita wajib untuk berkorban. Seperti itu. Jadi yang wajib berkorban itu pimpinan rumah tangga, ayahnya. Istrinya nggak wajib. Kalau istrinya juga ingin berkorban, berarti dianggapnya cuma sunnah. Misalnya saya sebagai pimpinan rumah tangga, istri 1, anak 1, cukup seekor kambing saja. Tapi istri memaksa juga nih, saya juga ingin berkorban nih. Saya beli 2 ekor kambing, yang 1 atas nama saya, yang 1 atas nama istri saya. Yang wajibnya tetap saya. Istri saya juga dapat pahala. Kemudian anak juga dapat pahala. Istri berkorban juga atas nama dia, dapat pahala dia. Tapi kalau seandainya rumah tangga tersebut saya mampunya cuma berkorban seekor kambing, istri memaksa, pokoknya tahun ini atas nama saya, istri berkorban atas nama dia, saya dapat pahala enggak? Enggak dapat. Anaknya dapat pahala enggak? Enggak dapat. Adilnya Islam, atas nama yang berkorban itu atas nama siapa? Suami atau ayah, pimpinan rumah tangga. Tayyib, sudah azan, insyaallah kita lanjut lagi bulan depan habis Id, insyaallah habis Ramadan. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.